Sahabat Celoteh Iman yang terkasih, salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Kali ini dalam Celoteh Iman kita akan bersama-sama mendalami tentang 7 karunia Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah telah menganugerahkan Roh Kudus kepada orang beriman. Melalui Roh Kudus, Allah hadir di dalam diri manusia dan memberi kita berbagai karunia, yaitu hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, kesalehan, dan takut akan Allah. Dengan karunia-Nya ini, orang beriman dapat menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Mengingat pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman, kita diajak untuk senantiasa menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita dan memohon karunia-Nya yang sangat kita perlukan untuk hidup berkenan kepada Allah. Karunia yang pertama adalah karunia roh hikmat. Karunia hikmat membuat orang beriman sanggup memahami tujuan akhir dari kehidupan yang dijalaninya di dunia, yaitu kehidupan surgawi. Ia tidak hanya memahami cita-cita hidup surgawi itu, tetapi juga memilih dan mengutamakannya. Selama hidup di dunia, manusia dihadapkan pada begitu banyak pilihan dan harus menjalankan segala macam kesibukan untuk keperluan hidupnya di dunia. Harus hikmat membantu orang beriman agar tidak melupakan tujuan hidupnya, yakni bersatu dengan Allah di surga. Ia tetap menjalani kehidupannya di dunia, tetapi tetap mengarahkan hidupnya pada harapan akan kehidupan abadi. Yang kedua, karunia pengertian, roh pengertian. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia supaya dapat menikmati kebahagiaan surgawi. Selama hidup di dunia, ia mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan surgawi. Karunia pengertian menerangi akal budi sehingga dapat memahami ajaran Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam hidup yang nyata. Berkat karunia ini, orang beriman dapat memahami bagaimana harus menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bahkan ia dapat memahami kehendak Allah dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, termasuk peristiwa yang sulit. Ketiga, karunia nasihat. Dalam menjalani hidup di dunia ini, orang beriman harus berhadapan dengan kenyataan yang menantang imannya. Ia harus berbicara dan bertindak menurut kehendak Allah, tetapi ia juga harus berhadapan dengan pengaruh buruk yang datang dari dunia dan kecenderungannya kepada dosa. Dalam situasi tertentu, kadang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang tidak. Karunia nasihat membuat orang beriman mampu membedakan mana yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan harus dilakukan, dan mana yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Allah dan harus dihindari. Keempat, karunia keperkasaan. Saudara-saudariku yang terkasih, manusia sering terbelenggu oleh kelemahan manusiawi. Ia mencari yang menyenangkan dan
menghindari yang menyakitkan. Penderitaan dapat membuat orang mengabaikan harapan akan hidup kekal. Bila tidak tahan menghadapinya, ia hanya memikirkan bagaimana terlepas dari penderitaan yang sedang dihadapinya. Karunia keperkasaan memberikan kekuatan kepada orang beriman sehingga berani mengambil resiko sebagai pengikut Kristus. Berkat karunia ini, ia tidak takut menghadapi segala kesulitan dan penderitaan, tetapi berpegang teguh pada harapan akan kehidupan kekal. Ia sanggup menanggung segala penderitaan demi kehidupan abadi bersama Allah. Kelima, karunia pengenalan akan Allah. Orang yang percaya kepada Allah menjalani kehidupan di dunia ini dengan keyakinan bahwa kehidupan yang dijalaninya di dunia ini hanya sementara. Sesudah kehidupan dunia ini berakhir, manusia masuk ke dalam dunia yang akan datang. Karunia pengenalan akan Allah membantu orang beriman memahami bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Dengan karunia ini, ia dapat memberikan penilaian yang tepat atas hal-hal duniawi dan melihat hubungannya dengan kehidupan kekal. Dengan karunia ini, orang beriman dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk memuliakan Allah. Ia memandang semua itu sebagai sarana yang diberikan oleh Allah untuk mencapai kehidupan abadi. Keenam, karunia kesalehan. Kesalehan menunjuk pada sikap hati orang beriman kepada Allah. Ia telah merasakan kasih Allah dan memiliki kehendak untuk mengasihi Allah. Karunia kesalehan membangkitkan rasa syukur atas segala kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Karunia ini juga membangkitkan sikap hati untuk berbakti dan melayani Allah. Berkat karunia ini, orang beriman melakukan hal-hal yang baik bagi Allah dan sesama karena didorong oleh kasih kepada Allah yang telah mengasihinya. Ia bekerja segiat-giatnya bagi Allah tanpa memikirkan balasan atau pamrih dari siapapun. Ia hanya merasa senang karena telah melakukan sesuatu demi Allah. Ketujuh, karunia takut akan Allah. Sahabat Celita Iman yang terkasih, rasa takut yang dimaksudkan bukanlah rasa takut terhadap hukuman atau ancaman. Karunia takut akan Allah membangkitkan rasa hormat yang mendalam kepada Allah. Karunia ini menggerakkan orang beriman untuk menyadari bahwa dia hanyalah ciptaan yang berdosa, namun dikasihi oleh Allah yang tentu saja yang menciptakannya. Di hadapan Allah yang mengasihinya, orang beriman menyadari bahwa sebenarnya ia tidak layak menerima kasih itu. Karena itu dalam jiwanya ia hanya bisa sujud menyembah kepada Allah. Sikap hormat dan kasihnya kepada Allah itu menggerakkan dia untuk menghindari segala bentuk dosa yang berlawanan dengan kehendak Allah. Sebaliknya, ia akan berusaha sekuat tenaga supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Mari kita mohon karunia Roh Kudus kepada Allah.